Setiap malam di Tel Aviv, seakan waktu berhenti. Tidak ada senyap yang benar-benar tenang. Di atas langit kota yang pernah sombong dalam cahaya, kini hanya ada jejak api dan gema ledakan yang menyayat malam. Rudal demi rudal turun, bukan sebagai pembuka perang, tapi sebagai pengingat bahwa luka yang terlalu lama dibiarkan akan mencari caranya sendiri untuk bicara. Tel Aviv mendengar. Tapi sayangnya, suara yang ia dengar bukan dari meja perundingan, melainkan dari langit yang retak. Seorang ibu menggendong anaknya, berlari menuruni tangga bunker. Ia tidak bertanya siapa yang menembak. Ia hanya ingin hidup. Tapi entah mengapa, hidup terasa seperti utang yang menumpuk dalam malam yang dingin. Mereka yang dulu duduk nyaman di balkon, kini berdesakan dalam lorong-lorong sempit bawah tanah. Tel Aviv tidak sedang dikalahkan. Ia sedang diingatkan. Sebab di tempat lain, jauh sebelum malam ini, ada anak-anak yang tak sempat bersembunyi. Mereka yang terbakar di tengah pasar, tertimbun di bawah puing sekolah yang dibom. Tapi dunia diam. Dari negeri di timur, datang pesan yang tak disampaikan dengan surat, tapi dengan cahaya. Bukan cahaya harapan, tapi cahaya yang lahir dari amarah yang terlalu lama ditahan. Iran bukan sedang mengejar kemenangan, ia sedang bicara dalam bahasa yang selama ini enggan didengar, bahasa perlawanan, bahasa luka, bahasa keadilan yang tertunda. Mungkin ini bukan cara yang terbaik, tapi ketika semua cara telah dicoba dan dunia terus berpaling, maka langit menjadi surat terakhir. Tel Aviv pernah menjadi simbol kekuatan, teknologi, dan kontrol. Tapi malam-malam ini, ia hanyalah kota biasa yang terkena getir dari sejarah panjang yang tak mau diobati. Bukan balas dendam, bukan murka, tapi keinginan agar dunia tahu. Di balik kehancuran ini, ada cermin besar yang sedang dipasang, dan semua harus melihat pantulan wajah mereka di dalamnya. Malam ini bukan milik Tel Aviv saja. Malam ini adalah pantulan dari Kabul, dari Baghdad, dari Jenin, dari Qana. Semua yang pernah runtuh tapi tak pernah ditangisi oleh media. Kami tidak pernah meminta anak-anak ini menderita. Kami tidak pernah ingin mereka merasakan apa yang dirasakan oleh ribuan anak di Gaza atau Damaskus. Tapi dunia harus tahu, inilah yang terjadi saat kebisuan menjadi pilihan, dan keadilan dianggap terlalu mahal untuk diberikan kepada mereka yang tak punya kekuatan. Ini bukan pujian pada kehancuran, ini adalah ratapan, agar tak ada lagi kota yang tidur dengan langit merah membara. Pagi datang, tapi tak ada yang menyambutnya, sebab pagi hari ini hanya berarti malam seperti tadi akan datang lagi. Tak ada perayaan, tak ada harapan, hanya debu di jalan, dan perasaan bahwa dunia telah kehilangan arah. Dan Tel Aviv, kota yang dulu merasa paling aman, kini mengerti, tidak ada keamanan tanpa keadilan. Tidak ada kedamaian tanpa mendengar jeritan mereka yang selama ini ditutup matanya. Dari timur, malam datang bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pertanyaan. Apakah kalian sudah cukup menderita untuk mulai memahami penderitaan orang lain?